keuangan atau finansial yang menengah ke bawah gitu. Nggak usah diem deh. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? A few moments later. Diam, ngapain pas kamu nakal? Nah, karena kalau kita lihat kan ya, dengan adanya kenaikan BBM subsidi tersebut nantinya bakal membuat ya orang-orang dengan finansial yang menengah ke bawah ini pastinya akan A few moments later. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Ya, pembahasan gua hari ini itu tentang adanya kebijakan di tahun depan itu penghapusan BBM subsidi yaitu Pertalite ya. Yang mana kita tahu awal sebelum adanya Pertalite itu kan masyarakat sangat antusias menggunakan bahan bakar subsidi yang boleh dibilang premium lah ya. Itu di kurang lebih kisaran 2015-2016 itu masih ada ya untuk bahan bakar premium ya, setelah akhirnya diganti ke produk Pertalite. Dan yang juga mana kita tahu peralihan dari bahan bakar premium yang bisa dibilang oktannya itu 80 ya, RON-nya 80 menjadi RON 90 atau oktan 90 itu juga akhirnya kan ada kenaikan juga ya, karena nggak mungkin dong dengan kualitas RON atau oktan yang naik itu dibarengi dengan harga yang sama meskipun sama-sama subsidi, itu pasti ada kenaikan. Nah, maka itu gua hari ini membahas tentang penghapusan Pertalite ini, dimana mungkin bakal menjadi polemik tersendiri ya di masyarakat nantinya ya, yang notabene juga kan masyarakat itu untuk pengguna Pertalite, antusiasme pengguna Pertalite itu paling banyak setelah penghapusan premium di tahun-tahun lalu ya, awal tahun adanya Pertalite lah ya. Itu antusiasme pengguna Pertalite naik dan sekarang akhirnya dinaikkan lagi hingga yang minimum itu dijual oleh Pertamina adalah Pertamax 92 ya, yang mana menurut Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati ini dia mengatakan bahwa penghapusan dari Pertalite ini guna mematuhi atau memenuhi aturan standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang disingkat KLHK. Nah, adapun aturannya tersebut ini menyatakan bahwa batas minimalnya yang boleh dijual di Indonesia itu adalah oktan 91. Nah, ini naik ya. Ya, dimana ini berdasarkan peraturan menteri ya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tadi gue bilang, ini nomor P/20/Men-LHK/Setjen/Kum /1/3/2017 tahun 2017. Nah, ini tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, terus kategori N, dan kategori O. Nah, dalam pasal 3 ayat 2 peraturan Menteri LHK ini disebutkan bahwa bahan bakar minyak jenis bensin ini minimal memiliki RON 91 atau oktan 91 ya. Maka dari itu ini dikatakan bahwa penghapusan Pertalite ini adalah dimana nantinya Pertalite dengan RON yang awalnya hanya 90 ini akan ditambahkan dengan atau mencampurnya lagi dengan etanol 70%, 7%, sorry, etanol 7%. Jadi yang mana bisa dihasilkan Pertamax Green 92. Nah, lalu ini juga adanya wacana ya, masih wacana karena
belum ada keputusan dari pemerintah tentunya, dan kemungkinan besar kalaupun ada keputusannya nanti akan berlangsung di tahun depan. Nah, ini program ini tuh diajukan itu sebagai program Langit Biru ya, dimana dengan adanya oktan yang lebih tinggi ya, ini memungkinkan untuk dimana nantinya emisi gas buang di Indonesia makin sedikit dan meminimalisir adanya polusi di udara. Ya, mudah-mudahan sih ya ini bisa benar terjadi ya. Jadi nantinya Pertamina hanya fokus menjual 3 bahan bakar ya, yaitu mulai dari Pertamax Green 92, ini yang tadi gue bilang adalah bahan bakar dengan RON 90 yang dicampur dengan etanol 7%. Sedangkan Pertamax Green 95 ini adalah bahan bakar Pertamax ya, yang mana udah Pertamax 92 ya, maksudnya ya udah RON 92 ditambah lagi dengan etanol 8%. Nah, jadi untuk kedepannya ini kemungkinan BBM yang akan dijual oleh Pertamina itu hanya 3 ya, Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Nah, ini seperti yang tadi gue bilang, mengacu pada program Langit Biru yang mana menempatkan nantinya bisa dijadikan Indonesia itu sebagai net zero emission atau 0% emisi di langit Indonesia itu kemungkinannya 2060. Nah, itu masih amat sangat panjang ya. Maka dari itu hal ini diambil oleh Direktur Pertamina dan diajukan ke pemerintah. Karena sejak 2021 ya, itu Pertalite menjadi bahan bakar yang amat sangat diminati oleh masyarakat luas. Nah, yang mana tadi sebelumnya udah gue bilang ya, sejak penghapusan BBM subsidi jenis premium dengan RON 90 dan naik ke Pertalite, nah itu membuat antusias masyarakat akhirnya berpindah dari premium ke Pertalite. Nah, namun apakah benar dengan adanya kebijakan menghapus Pertalite dan menggantikannya ke Pertamax Green 92 itu akan benar-benar membuat langit Jakarta itu bisa minim polusi dan ya seenggaknya ada perbaikan lah ya. Karena kalau dilihat dengan seksama ya, itu banyak sekali ya yang notabene itu pengguna Pertalite dan juga dengan lingkup keuangan atau finansial yang menengah ke bawah gitu. Masa diem deh? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? A few moments later. Diam, ngapain pas kamu rekam? Nah, karena kalau kita lihat kan ya, dengan adanya kenaikan BBM subsidi tersebut nantinya bakal membuat ya orang-orang dengan finansial yang menengah ke bawah ini pastinya akan A few moments later. akan mendapatkan kesulitan lagi ya, dimana selain adanya kenaikan dari BBM subsidi ini atau penghapusan dari BBM subsidi Pertalite yang nantinya bakalan pastinya naik dong harganya, ini kan juga akan diadakan juga tentang tilang emisi gas buang, yang mana kendaraan-kendaraan di atas 5 tahun itu diwajibkan harus lolos uji emisi gas buang ya. Dan bagi kendaraan-kendaraan yang kemungkinan besar nggak bisa lolos uji emisi, itu akan dikenakan sanksi denda tilang. Dan ya itu amat sangat menjadi dilema lagi ya, sebuah dilema tersendiri lagi ya, karena untuk masyarakat-masyarakat yang finansialnya berada di tingkat bawah dengan pekerjaan ya mayoritas di Jakarta ya, Jakarta itu rata-rata pengguna kendaraan bermotor baik sepeda roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya, itu nggak semuanya notabene itu
menggunakan bahan bakar yang cukup mahal seperti Pertamax maksudnya. Ketika nanti diadakan bahan bakar baru seperti yang diajukan ke pemerintah ini gue takutnya ya, sebagaimana kaum-kaum yang finansialnya itu berada di tingkat menengah ke bawah seperti ojek online yang mungkin saat ini sedang panceklik ya, karena kalau gue lihat banyak banget ojek online itu yang memang sedang panceklik karena ya potongannya terlalu besar atau banyak lah ya problem-problemnya. Ini membuat mereka makin kesulitan lagi, karena ketika biaya bensin ini akan naik, mau nggak mau mereka juga akan mempres untuk biaya perawatan kendaraan yang mereka miliki lagi, dan kendaraannya itu pun juga kan kendaraan untuk aktivitas bekerja mencari nafkah gitu loh, yang mana kalau mereka mempres untuk perawatan dari kendaraan tersebut kan ditakutkan nanti kendaraan tersebut malah jadi nggak sehat gitu. Karena untuk yang gue lihat aja ya, kendaraan-kendaraan yang umurnya muda pun untuk beberapa tahun belakang ini tuh udah banyak banget yang udah bisa dibilang emisi gas buangnya itu udah nggak bagus gitu loh. Jadi kendaraan muda tapi asapnya itu udah ngebul banget gitu ya. Kalau misalnya untuk kendaraan-kendaraan lama dengan emisi gas buangnya itu mesin 2 tak masih it's okay ya, cuman kan untuk saat ini tuh udah rata-rata 4 tak, dan kendaraan-kendaraan mudanya itu rata-rata udah banyak yang gue lihat di jalan itu berasap gitu loh. Ya mungkin di sini gue sih ya, kalaupun ada ya dari pihak-pihak pemerintah atau petinggi-petinggi negara, dewan-dewan lah ya yang menjadi perwakilan rakyat, itu bisa berpikir lebih ke depan lagi ya. Kalaupun mungkin ada kenaikan, bisa nggak harganya itu disesuaikan dan disamakan dengan Pertalite gitu loh, agar tidak menimbulkan kesulitan lagi pada masyarakat tentunya di taraf hidup finansial yang di bawah rata-rata ya. Karena ya kita juga nggak tahu lah ya untuk kepentingan apa yang dimiliki orang-orang tersebut ya. Mungkin kan ada yang masih rumahnya sewa rumah atau ngontrak, terus memiliki beberapa anak dan ya lain-lainnya lah ya, yang mana sudah digencet dengan keadaan taraf hidup, lalu digencet lagi dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan mereka. Ya memang kalau boleh dinilai, Indonesia itu memang amat sangat tertinggal ya untuk peraturan emisi gas buangnya, yang mana Indonesia masih memakai peraturan Euro 2 ya. Sedangkan di Vietnam atau di negara-negara lain itu sudah mau masuk di peraturan emisi gas buangnya itu Euro 5 dan Euro 6. Ya namun ini kembali lagi ke pemerintah kita ya, bagaimana pemerintah kita mungkin bisa memberikan peraturan yang terbaik dan menyikapinya dengan yang terbaik, yang tentunya pastinya lebih pro ke rakyat ya, rakyat menengah ke bawah tentunya. Karena kalau kita lihat ke rakyat menengah ke atas pun, itu rakyat menengah ke atas sebenarnya amat sangat masih bisa dihitung dengan jari gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk pembahasan gua pada kali ini, dan mungkin gue juga bakal ngebahas lagi ya untuk perihal adanya polusi di udara ini ya. Karena kalau gue bilang sih, ini bukan serta-merta terjadi karena adanya kendaraan-kendaraan bermotor aja ya guys ya. Karena selain adanya kendaraan bermotor, itu banyak banget faktor yang sebenarnya tuh menjadi sebab yang akhirnya membuat polusi di udara itu menjadi kian hari ya itu makin memburuk gitu guys. Nah mungkin sampai sini dulu aja ya pembahasan gua mohon untuk kalian yang belum subscribe, tolong untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan yang pastinya informatif hanya di channel gua. Ya mungkin pembahasan tentang polusi udaranya bakal gua lanjut lagi ya di video selanjutnya. Makanya itu gue masih merangkumnya lagi dan akan gue bawakan lagi di video selanjutnya. Oke, see you the next video.